Berikut profil perusahaan. Nama perusahaan PT Krakatau Steel Tbk, alamat perusahaan Jalan Industri Nomor 5 PO Box 14 Cilegon, Banten 42435 Indonesia. Telepon 02152212555. Email korsek@krakatausteel.com. Jenis usaha atau KLU Manufacturing Besi Baja. NPWP 01.054.001.000. Tahun berdiri 31 Agustus 1970. Jumlah karyawan mencapai 2.929. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan pegawai tetap di pasal 21. Berikut studi kasus, ada 5 studi kasus. Yang pertama, Suhanto merupakan komisaris utama dengan status menikah dan mempunyai 3 anak bekerja pada PT Krakatau Steel Tbk dengan masa kerja 4 tahun. Istri dari Suhanto merupakan seorang pegawai negeri sipil di Dinas Pendidikan Kota Semarang. Suhanto menerima gaji pokok sebesar 32 juta sebulan. PT Krakatau Steel Tbk mengikuti program pensiun dan BPJS Ketenagakerjaan. Perusahaan membayar iuran pensiun Suhanto kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar 2% dari gaji pokok. Selain itu, perusahaan juga membayar iuran jaminan hari tua atau JKT karyawannya setiap bulan sebesar 3,7% dari gaji. Sedangkan Suhanto membayar iuran jaminan hari tua atau JHT setiap bulan sebesar 2% dari gaji. Premi jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing sebesar 0,24% dan 0,30% dari gaji. Pada bulan Maret 2022, selain menerima pembayaran gaji, Suhanto juga menerima uang bonus atas kinerjanya sebesar 1 juta. Berikut data gaji pegawai tetap PT Krakatau Steel Tbk per Desember 2023. Pertama, nama Suhanto, jabatan komisaris utama NPWP sekian, alamat Jalan Honggowoso RT 1 RW 9 Semarang, Jawa Tengah, agama Islam, status kawin dengan penghasilan digabung istri dengan 3 tanggungan, gaji Januari sampai November sebesar 384 juta, gaji pokok 32 juta diperoleh dari gaji Januari sampai November dibagi 12. Bonus 1 juta. Premi jaminan kecelakaan kerja sebesar 76.800 diperoleh dari gaji pokok dikali 0,24%. Premi jaminan kematian sebesar 96.000 diperoleh dari gaji pokok dikali 0,30%. Penghasilan bulan atau bruto sebesar 33.172.800 diperoleh dari gaji pokok ditambah bonus ditambah premi jaminan kecelakaan kerja ditambah premi jaminan kematian. Total gaji kotor Desember sebesar 66.345.600 diperoleh dari penghasilan bulan atau bruto dikali 2. Biaya jabatan sebesar 1.658.640 diperoleh dari 5% kali penghasilan bulan atau bruto. Iuran pensiun sebesar 663.456 diperoleh dari 2% kali penghasilan bulan atau bruto. Jaminan hari tua atau JHT sebesar 663.456 diperoleh dari 2% dikali penghasilan bulan atau bruto. Jumlah sebesar 2.985.552 diperoleh dari biaya jabatan ditambah iuran pensiun ditambah jaminan hari tua. PN sebulan sebesar 30.187.248,
diperoleh dari penghasilan bulan atau bruto dikurangi dengan jumlah dari pengurangan. PN setahun sebesar 362.246.976 diperoleh dari PN sebulan dikali 12. PTKP sebesar 126 juta diperoleh dari tabel berikut. PKP sebesar 236.246.976 diperoleh dari PN setahun dikurangi PTKP. PPh pasal 21 terutang persentase 5% sebesar 3 juta diperoleh dari 5% kali 60 juta. 176.246.976 diperoleh dari PKP dikurangi 60 juta. Persentase 15% sebesar 26.437.046 diperoleh dari 15% dikali 176.246.976. PPh terutang setahun sebesar 29.437.046 diperoleh dari jumlah persentase 5% dan persentase 15%. PPh terutang sebulan sebesar 2.453.087 diperoleh dari PPh terutang setahun dibagi 12. Berikut untuk kasus yang kedua sampai 5. Caranya sama, bedanya di PTKP dengan status wajib pajaknya. Berikut keterangan dari data di atas. Sekarang saya akan menjelaskan studi kasus pegawai tidak tetap. Saya akan ambil satu contoh. Muhammad Ghazali bekerja pada perusahaan PT Krakatau Sel Tbk yang memberikan upah harian yang dibayarkan bulanan. Di bulan Desember 2022, Ghazali bekerja 20 hari dan upah sehari yang diterimanya adalah Rp480.000. Ghazali sudah menikah dan belum memiliki anak. Ini adalah contoh data gaji karyawan Muhammad Ghazali. Muhammad Ghazali memiliki jabatan pegawai dan alamat Jalan Pajeksan Parlapan, Ngapusan, Kota Yogyakarta. Agama Islam. Upah Desembernya adalah Rp6.400.000. Upah seharinya adalah Rp320.000. Potongan upah tidak ada. Penghasilan neto Rp76.800.000. PTKP Rp58.500.000. PKP Rp18.300.000. PPh tidak ada. Dan PPh pasal 21 terutang setahun Rp915.000. PPh pasal 21 terutang sebulan Rp10.980.000. Ini adalah keterangan dari data di atas. Upah sehari adalah upah dari bulan Desember dibagi dengan masa kerja selama seminggu dan sebulan. Potongan upah hanya dikenakan kepada Ganjar Perwati karena upah harian Ganjar melebihi Rp450.000. Penghasilan neto setahun merupakan jumlah upah Desember kali 12 jumlah bulan dalam satu tahun. PTKP hanya dikenakan kepada Eko Julianto dan Muhammad Ghazali karena tidak ada potongan upah per hari. PKP merupakan hasil dari penghasilan neto setahun. PPh 21 terutang merupakan hasil hitungan dari masa kerja pada 1 minggu dikali dengan 5% dan dikalikan dengan hasil potongan upah di atas Rp450.000. Jadi seperti ini. 6 kali (5% kali Rp50.000) kali 120% tidak mempunyai NPWP.
Untuk pegawai yang digaji upah satuan, PPh terutang setahun merupakan jumlah dari 5% kali jumlah PKP. PPh terutang sebulan merupakan jumlah dari PPh terutang setahun dalam kurung jumlah bulan dalam satu tahun, 12 bulan. Lanjut ke bukan pegawai. Bukan pegawai memiliki tabel perhitungan PTKP bukan pegawai sebagai berikut. Ini adalah contohnya. Ya, sekarang studi kasus. Andika Monas adalah pembawa acara dari PT Krakatau Steel dan berstatus sudah menikah dan memiliki 3 tanggungan. Andika hanya memperoleh penghasilan dari PT Krakatau Steel. Ia menerima penghasilan 4 kali dalam setahun. Pada bulan April sebesar Rp35.500.000. Pada bulan Juni sekitar Rp40 juta. September sebesar Rp50.500.000. November sebesar Rp60 juta. Maka perhitungan PPh pasal 21 bukan pegawai Andika adalah sebagai berikut. Andika Monas, jalan alamatnya adalah sebagai berikut. Agama Kristen, penghasilan bruto Rp186 juta, penghasilan kena pajak Rp93 juta, PTKP Rp24 juta, jumlahnya Rp69 juta. PPh terutangnya adalah sebagai berikut. Potong 5% menjadi Rp3 juta, potong 15% menjadi Rp1.350.000. Jumlahnya adalah Rp4.350.000. Berikut adalah keterangan dari bukan pegawai. Penghasilan bruto merupakan jumlah penghasilan kotor Andika Monas dari profesinya. Penghasilan kena pajak merupakan 50% dari jumlah bruto yang ada. PTKP yang digunakan berbeda dengan PTKP pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Jumlahnya adalah 6 juta kali dalam kurung 6 juta kali dalam kurung merupakan jumlah bulan saat Andika Monas menerima penghasilan. PPh 21 terutang yang dikenakan adalah untuk di atas Rp60 juta sehingga dikenakan 5% untuk Rp60 juta dan dikenakan 15% untuk jumlah yang melebihi Rp60 juta. 60 juta. Jadi 5% kali Rp60 juta ditambah 15% kali Rp9 juta sama dengan Rp3 juta tambah Rp1.350.000. Berikut mengenai PPh pasal 26. Yang pertama, PPh pasal 26 menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. PPh pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan kepada wajib pajak luar negeri selain badan usaha tetap atas penghasilan yang diterima dari Indonesia. Yang kedua, badan usaha apapun di Indonesia yang melakukan transaksi pembayaran seperti gaji, bunga, dividen, royalti, dan sejenisnya kepada wajib pajak luar negeri diwajibkan untuk membayar PPh pasal 26 atas transaksi tersebut. Yang ketiga, menurut ketentuan PPh pasal 26, tarif umum yang dikenakan adalah 20% dan bisa berubah jika wajib pajak mengikuti tax treaty atau persetujuan penghindaran pajak berganda atau PTKB. Ada pengecualian mengenai PPh yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia, yaitu tidak berlaku untuk yang bukan BUT di Indonesia. Adapun rumus pasal 26 yang digunakan adalah PPh pasal 26 sama dengan 20% kali penghasilan bruto. Langsung saja kita ke studi kasusnya. Yang pertama, Beckham adalah warga negara Inggris memiliki 25% saham PT Krakatau Steel Tbk. Tahun ini, Beckham menjual seluruh sahamnya senilai 2 miliar kepada Rocky, seorang warga negara Argentina. Asumsikan tidak ada P3P antara Indonesia dan Argentina serta Inggris sehubung dengan transaksi tersebut. Maka besar PPh pasal 26-nya adalah sebagai berikut. Pertama, nama Beckham
jabatan pemegang saham, alamat Jalan Sudirman nomor 23 Jakarta Pusat DKI Jakarta, penghasilan bruto sebesar 2 miliar, perkiraan penghasilan neto sebesar 500 juta diperoleh dari 20% dikali 2 miliar. PPh 26 atas transaksi penjualan saham sebesar 100 juta diperoleh dari 25% dikali 500 juta. Yang kedua, William adalah karyawan asing pada perusahaan PT Krakatau Steel Tbk, tinggal di Indonesia kurang dari 183 hari. William sudah beristri dan mempunyai seorang anak. Pada bulan April 2022 memperoleh gaji sebesar US$15.000 sebulan. Kurs yang berlaku adalah 10.500 per US 1. Maka perhitungan pasal 26-nya sebagai berikut. Kedua, nama William, jabatan karyawan asing, alamat Jalan Jampirejo nomor 3B Jakarta Pusat DKI Jakarta, penghasilan bruto sebesar 157.500.000 diperoleh dari US$15.000 dikali 10.500. PPh 26 atas gaji sebesar 31.500.000 diperoleh dari penghasilan bruto dikali 20%. Berikut keterangan dari data di atas.